Jadi setelah saya sudah mendapatkan kunci, sudah di asmo, kemudian saya mendengar medaran-medaran para sesepuh, ini sepuh, atau para senior-senior, dan pada intinya saya tinggal mempraktekannya. Ada satu wedaran jati dari Romo yang mengatakan ora usah wasumelang mungko Romo kabeh kang merantasi. Itu memang sudah saya praktekkan dan betul-betul sudah saya rasakan keajaiban yang terjadi pada diri saya kala itu. Jadi ketika saya tidak bekerja selama hampir 1 tahun, kalau tidak salah itu 7 bulan saya. Selama 7 bulan saya tidak bekerja, dalam arti saya tidak mempunyai penghasilan tetap, karena di tempat kerja saya ada PPKM COVID-19 itu waktu itu ya. Tetapi di situ saya merasakan betul-betul anugerah besar dari Romo waktu itu. Kenapa? Saya bisa membayar kamar kos, tidak pernah telat. Saya bisa makan setiap hari, kebutuhan saya juga tercukupi. Sungguh di luar dugaan. Makanya kejadian-kejadian seperti itu membuat saya semakin beriman, semakin mantap pada lagu kunci ini. Dan ini tidak main-main dibandingkan dengan lagu-lagu yang lain. Karena pada intinya yang tahu kebutuhan manusia itu adalah Tuhan, dan yang tahu kebutuhan putra adalah Romo. Sangat mustahil sekali, di luar dugaan, di luar nalar, di luar angan-angan, di luar pikiran. Hidup di perantauan, tidak punya pekerjaan tetap, tetapi semua tercukupi dari segi kebutuhan ragawi. Itu saya alami sendiri, dan saya juga tidak munafik, tidak bohong. Ini betul-betul anugerah besar. Makanya kebanggaan tersendiri bagi saya untuk menjadi seorang putra Romo dalam lagu Manunggal ini. Masalah pengertian bab kunci, paweling, singkir, asmo, mijil, atau yang disebut dengan wayu ponco gaib, itu sudah saya praktekkan semua, mulai dari kunci, mulai dari paweling, mulai dari singkir, asmo, sampai mijil. Ini sudah saya praktekkan semua dan betul nyata adanya, tidak tafsir, juga tidak angan-angan, juga tidak pikiran, nyata gitu loh, nyata, betul-betul nyata. Ini betul-betul nyata dalam lagu ini. Makanya saya semakin mantap gitu. Ada satu peristiwa, satu kejadian ya. Ketika tempat kos saya waktu itu dibuat
apa ya, kalau saya bilang pos untuk kekadangan. Hampir tiap malam itu saya menerima kadang, tapi dalam arti bukan saya yang memberikan pengertian pada para kadang, bukan berarti saya yang medar kunci, bukan. Kebetulan saya cuma sebagai tempat untuk berkumpulnya para kadang. Nah, di situ para kadang itu menceritakan pengalamannya sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan tentang pengertian, ada yang bercerita tentang kesaksian, ada yang bercerita tentang perubahan-perubahan sebelum dan sesudah laku manual ini, macam-macam lah. Di situ ya, di luar nalarnya kan begini, saya nggak bekerja, nggak punya penghasilan tetap lah intinya itu, tetapi berterima kasih saya kepada Romo. Setiap ada kadang, baik itu dari kota-kota maupun luar kota, di situ semua tercukupi, mulai dari suguhan-suguhan itu tercukupi semua. Makan, minum, ngopi, makanan kecil, makanan ringan, rokok, itu semua tercukupi. Nah, dari mana asalnya? Tapi kan Romo itu apa istilahnya? Wasis gitu. Romo istilahnya itu wasis. Dan saya menerima dengan ikhlas, dengan legowo. Istri saya juga menerima dengan legowo. Nggak ada apa, dalam bahasa Jawa itu nggak ada grudel, nggak ada penyesalan. Sampai tidur di tempat saya, pagi-pagi istri saya sudah menyiapkan makanan untuk sarapan pagi. Itu berlanjut untuk berikutnya, dan saya cuma sekedar menemani sebagai tuan rumah. Tapi pada kenyataannya Romo itu wasisnya, kalau secara logika kan nggak mungkin tiba-tiba ada beras datang atau ada uang datang kan, nggak logika kan, nggak logika gitu ya. Yang namanya rezeki sangkan paran itu loh yang saya maksudkan, itu ada aja. Tiba-tiba ada orang yang sudah lama nggak ketemu, tahu-tahu datang memberi uang atau memberi makanan atau apa. Itu yang saya nggak habis pikir, dan itu di luar dugaan saya. Begitu ada para kadang datang di sini, cangkruan ya, saling gosok ginosok gitu ya, saya sempat berpikir mau ngasih suguhan apa, karena saya nggak bekerja. Tetapi saya kembalikan lagi, dalam bahasa Jawa mosok budu mau kabeh ku Romo gitu kan. Yang mendatangkan itu juga Romo, yang punya tempat itu juga Romo, nanti yang nyuguhi juga Romo. Nah, kita sebagai putra kan cuma sebagai perantara saja, itu sebagai perantara saja. Selama 7 bulan itu, dengan ikhlasnya saya sama istri saya, dengan legowonya saya, dengan welas asih, tresno pada para kadang itu, saya tanpa pamrih. Artinya saya nggak berpikir nanti akan saya nanti akan dapat apa, itu nggak berpikir. Nggak ada pikiran nggak kasih ini biar saya nanti dapat pahala, itu nggak berpikir di situ. Intinya saya seneng gitu aja. Ada teman datang, ada kadang datang, itu saya suka. Intinya di situ. Ketika ada yang datang, kebetulan nggak ada apa-apa, air putih, air minum biasa, itu saya suguhkan. Nah, purane lur ya, apa nih kayak karena pokok ono iki. Nah, di situ dia menerima dengan legowo, dan saya juga, wah
ini Romo ini. Ya, dalam rasa saya ini pasti Romo yang mendatangkan. Dari situ dia bilang ini. Apa yang dia katakan dari para kadang itu saya tinggal mempraktekkan. Gitu. Makanya ada satu edaran dari senior ya, kala itu dari senior ya, nggak perlu saya sebutkan, saya kok nggak enak ya, tapi ini sudah menjadi patokan saya, sudah menjadi pegangan saya. Bilang sama saya, Pak John, opo sing mau kayak nang kadang, opo sing sampe syukur nang kadang ora bakalan tek Pak John, engko pasti oleh ijol. Nah ini saya pegang teguh, ini saya pegang teguh gitu, orang bakalan entek. Jadi apa yang saya kasihkan kepada para kadang, dia bilang nggak bakalan habis. Ini saya jadi pegangan ini. Kalau memang betul apa yang dia katakan, apa yang beliaunya katakan, berarti lagu ini nggak main-main, betul-betul goib gitu. Dan ternyata luar biasa, hasilnya itu luar biasa. Luar biasa gimana? Begini, ketika saya nggak punya uang, apa yang saya makan besok pagi ini saya sudah nggak ada, apa yang saya minum besok pagi ini saya sudah nggak ada. Malamnya saya ngunci, patra kunci. Dalam arti patra kunci itu saya nggak minta apa-apa, saya cuma ingin manunggal gitu aja. Manunggal, saya ingin manunggal, benar-benar saya ingin manunggal dengan Romo. Saya nggak mau lepas dari Romo, intinya begitu. Orang sawah Sumalanggar mau Romo semplantasi, ini saya pegang teguh, saya praktekkan. Istri saya sudah mulai apa ya, goyang, Mas beli mangan apa, besok makan apa, kayak gitu. Gak usah bingung dek, awak di putra Romo kabeh yang sini nyebut. Saya tegaskan begitu pada istri saya. Tuh. Dan kenyataannya ini betul-betul kenyataan, ini real. Saya nggak merekayasa, real, betul-betul real ini. Pada kenyataannya, begitu saya bangun pagi, saya masih di atas tempat tidur, saya berterima kasih. Matur suwun Gusti, saya masih bisa merasakan pagi ini saya masih ada di dunia. Dalam artinya itu saya masih bersama hidup. Itu saya berterima kasih sekali. Dan selanjutnya saya sudah nggak berpikir mau kemana itu nggak berpikir saya waktu itu. Kemudian saya nuruti kata hati saya yang muncul, maksudnya itu Romo Jati yang ada di dalam. Kan Romo sudah luhur di telinga para putra. Saya ikuti apa yang ada di dalam diri saya, itu saya ikuti. Saya harus pergi ke sana, saya ikuti. Dan saya betul-betul menyaksikan bahwa yang bergerak itu bukan saya. Saya nggak mau mengakui bahwa itu adalah Romo. Yang berjalan itu Romo. Dan yang menuju ke suatu tempat itu juga Romo. Saya juga mengikuti toh. Saya nggak ada rencana. Gitu. Begitu saya ikuti sampai di tempat tujuan, di suatu sawah. Gitu. Dan di sawah itu saya sempat berpikir, ada apa di sini? Ono apa ya ini? Nah, pikiran saya di situ. Pagi hari saya sudah di sawah.
apa istilahnya ya, tengok kanan kiri nggak ada apa-apa, isinya cuma ada tanaman-tanaman liar atau tanaman-tanaman orang, isinya cuma gitu. Dan saya juga nggak tahu hari itu saya butuh apa, kekurangan saya apa, itu saya nggak tahu gitu. Kemudian pada intinya begitu saya melihat situasi sekitar persawahan, saya melihat pohon petai Cina dalam bahasa Jawa daerah saya Surabaya itu lamtoro ya. Lamtoro itu ada lamtoro gung, ada lamtoro Cina. Lamtoro Cina itu yang bijinya kecil-kecil, kalau lamtoro gung itu yang bijinya besar-besar. Saya melihat satu pohon lamtoro ini, buahnya ini melambai-lambai kena sinar matahari. Otak saya muncul, ini emas, ini pasti ini emas ini gitu. Jadi saya perhatikan, saya lihat, saya amati, betul-betul saya perhatikan ini. Wah, saya kaya hari ini, betul-betul saya kaya hari ini. Saya menyaksikan ini emas, ini tak mungkin tidak, pasti ini emas gitu. Matur suwun Romo. Begitu saya pulang, saya panggil istri saya ajak ke kebun, ke sawah itu, dan saya panjat pohon peti itu. Saya ambil pohonnya tadi itu ya, pohonnya maksud saya buahnya itu tadi saya ambil dari rantingnya, langsung saya ambil. Ternyata itu bukan emas, tetapi petai Cina itu tadi ya, lamtoro itu tadi. Dan lagi lamtoronya itu masih muda, bijinya masih belum bisa dikupas. Istri saya sempat protes, loh mas, saya enom kok dijupui. Saya sempat bingung, iki mang emas dek, saya bilang gitu, iki mang emas kok ngene ya meniku. Man mas, enteni ae seminggu kas. Loh, saiki lha awak durung mangan, Dik. Iki wis jam 11 awan awak durung mangan. Saya bilang gitu. Terus tak jupane kabeh wis dionceki ya. Akhirnya saya ambil di pohonnya itu, rantinya saya langsung potong, saya kupas di bawah pohonnya tadi itu. Saya kupas sama istri saya sampai maghrib. Habis ngupas, selesai ngupas, saya kebetulan saya punya plastik kecil ukuran 1/4 itu. Kebetulan saya punya itu, nggak tahu dari mana itu, istri saya punya itu. Sama istri saya dikantongin sama di plastik itu ya, dibungkus kecil. Saya tanya, sampai butuh piro mas? Kakak dek, cukup gitu beras, nggak banyak dek, cukup buat beli beras sama air minum sama rokok ya, 100.000 lah, saya bilang gitu. Persis itu istri saya mengantongi itu, dibungkus kecil-kecil, kemudian dihitung 100 kantong plastik itu tadi. 100 kantong plastik tadi pagi-pagi dibawa istri saya ke pasar, dijual, satu kantongnya Rp1.000, dapat uang 100.000. Uang 100.000 kemudian sama istri saya dibelikan kebutuhan pokok, sembako, kemudian dibelikan rokok. Nah ini loh yang menjadi saya semakin mantap dalam lagu ini, bahwa Romo itu betul-betul mencukupi. Romo itu betul-betul mencukupi. Ya itulah perjalanan. Masih banyak yang perlu saya sampaikan buat kadang-kadang semuanya,
Tapi untuk kali ini saya cukup sampai sekian dulu. Besok akan saya sambung lagi, mulai dari ada wedaran kerja sesat. Nanti saya bisa menjelaskan karena saya sudah pelakunya, sudah pelaku saya. Yang namanya memberi dan menerima itu sesat. Ini ada wedaran-wedaran seperti itu ada. Ini saya kupas sendiri, saya dapat sendiri dari lomo jati saya. Nanti akan saya buka semuanya, dan semuanya itu nggak ada yang salah, karena kita bersama hidup semua adalah benar ya. Untuk kali ini saya tutup sampai di sini dulu. Besok saya lanjutkan lagi. Buat para kadang putro, mungkin ada yang mau komen, saya persilakan. Mau tanya-tanya juga saya persilakan, dan akan saya jawab sesuai dengan hasil laku pribadi saya. Kalau soal pengertian, iya saya juga punya pengertian, tapi sudah banyak, semua putra sudah pada ngerti. Intinya di sini saya cuma menceritakan perjalanan saya sebelum dan sesudah laku kunci manunggal ini, dan saya betul-betul merasakan kedamaian diri, merasakan ketentraman. Yang kayaknya nggak ada ternyata ada, yang kayaknya salah ternyata benar, yang kayaknya benar ternyata salah. Itu baik. Terima kasih yang sudah menonton video saya ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Rahayu.